Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Saya kalau berdoa nggak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab. Sejak kemarin, tagar "Tangkap Bahar Smith" menggema di Twitter. Banyak yang tersinggung atas ucapan Bahar Smith yang mengolok-olok Jenderal Dudung KSAD yang dianggapnya masih menyembah pohon kalau ulama Arab tidak datang ke Nusantara. Bahkan ada video lagi ketika dia mencaci KSAD karena dibilangnya tidak datang ke Semeru. Bahar Smith memang kurang ajar. Sejak keluar dari penjara, dia bukannya tambah rendah hati, tetapi tambah sombong dan semena-mena. Bahar Smith tahu bahwa ada kekosongan pimpinan di para jamaah mereka selagi Rizik Syihab ada di dalam penjara. Dia harus isi kekosongan ini dengan model dakwah yang seperti Rizik, keras dan penuh caci maki. Model dakwah yang seperti Rizik inilah yang laku di kalangan mereka. Jamaah Bahar dan Rizik nggak bisa dikasih ceramah dengan konsep berilmu karena mereka dari kalangan yang bodoh-bodoh. Kebodohan inilah yang dimanfaatkan oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab dan dibentuk sehingga mereka menjadi fanatik, beragama tanpa akal dan sibuk membangun dogma tanpa perlu berpikir yang lebih panjang. Karena itu Bahar perlu mencari isu-isu yang sedang tren supaya ceramahnya laku. Kebetulan KSAD yang baru, Jenderal Dudung Abdurrahman, habis podcast di Deddy Corbuzier dan bicara tentang Tuhan bukan orang Arab. Maka digorenglah dan dipelintir ke sana kemari oleh Bahar Smith sebagai bahan jualannya supaya dia tetap eksis. Hinaan Bahar Smith bahwa Jenderal Dudung masih menyembah pohon kalau tidak ada ulama Arab itu juga menyinggung banyak tentara-tentara TNI Angkatan Darat. Bahar Smith masih menambah hinaan lagi kepada KSAD karena dianggap tidak datang ke Semeru. Dua di antara tentara TNI itu bahkan mengupload video yang menyatakan kekesalan mereka karena pimpinan mereka dihina seperti itu. Di tubuh TNI memang ada yang namanya Jiwa Korsa. Korsa adalah singkatan Komando Satu Rasa. Korsa ini mengibaratkan kelembagaan TNI sebagai satu tubuh. Satu dihina, semua ikut merasakan dihina. Kasus perwujudan Jiwa Korsa TNI yang paling populer adalah kasus cebongan di Jogja tahun 2013 lalu. Waktu itu, satu orang anggota Kopassus dibunuh oleh beberapa preman. Karena nggak puas dengan putusan pengadilan, beberapa anggota Kopassus kemudian menyerbu penjara cebongan dan menghabisi preman-preman itu di dalam penjara. Negara kita memang negara yang demokratis. Semua orang punya hak untuk bicara apa saja asal tidak menyinggung suku, ras, dan agama. Tapi biarpun bebas berbicara apa saja, ada kelembagaan yang harus dilindungi dari hinaan dan caci maki. Di antaranya adalah Lembaga Kepresidenan, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia. Kenapa lembaga-lembaga itu penting untuk dijaga? Karena mereka mewakili kewibawaan negara. Kalau kewibawaan itu hilang, maka negara kita akan rapuh karena sudah tidak punya kehormatan. Bahar Smith di sini mencoba memainkan isu panas berhadapan dengan KSAD karena KSAD semasa menjadi Pangdam Jaya dulu berhasil menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab pasca dia balik ke Indonesia sesudah lama kabur ke Saudi. Penurunan baliho itulah titik baliknya Rizik yang kemudian diikuti dengan penangkapan dan tewasnya 6 orang laskar FPI karena melawan polisi. Sudah saatnya memang orang seperti Bahar Smith ini ditangkap. Apa yang dia lakukan dan dia katakan berpotensi memecah belah persatuan dan memelihara dendam. Kalau Bahar tidak segera dibungkus, kemungkinan anak buahnya bisa jadi sasaran balas dendam sebagian orang. Dan kalau itu terjadi, maka ada potensi kerusuhan di antara saudara sebangsa. Bahar Smith itu bukan ulama.
Ulama nggak begitu. Ulama itu seharusnya menyejukkan, mengayomi, membawa keilmuan dan akhlaknya tinggi. Bahar Smith adalah kriminal yang berbaju agama. Dia memanfaatkan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Karena kekuasaan itu manis rasanya. Dan selama Rizik di penjara, kursi imam besar itu sedang kosong-kosongnya dan harus segera dia isi. Bahar Smith ingin merebut posisi Rizik Syihab. Rizik sudah tua, sudah selesai. Bahar masih muda dan ambisinya untuk ada di puncak masih membara. Ini memang bukan tentang agama, ini tentang tahta dan harta yang akan mengikutinya. Seruput dulu kopinya dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.